اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan segenap pengurus Yayasan Pendidikan Singosari, yang saya muliakan pula Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif 01 Singosari, Bu Paluki, guru matematika saya dulu, segenap para guru, para asatidz Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif 01 Singosari. Dulu saya itu paling senang dengan kelas 1 dulu diajar Pak Mahfud seingat saya. Kelas 2 ada Pak Wahab. Kelas 3 ada Pak Zaini. Pak Zaini. Tanya tadi langsung saya berikan coret-coretan saya ke Pak Wahab karena itu ilmu dari beliau. Segenap adik-adik saya, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif 01 Singosari yang saya banggakan. Ketika saya di WA sama Pak Puji, Mas Puji, OSIS saya dulu. Jadi yang nyuruh saya gawe kresek-kresek ya Mas Puji dulu. Masih ingat saya di WA sama Mas Puji untuk ya ketemu dengan adik-adik Madrasah Sanawiyah. Saya bingung antara iya atau tidak. Takutnya nanti suul adab, karena ini yang memanggil adalah alma mater. Saya pernah dimintai tulisan oleh Mbak Ika, Bu Ika, tentang kesan-kesan Sanawiyah. Saya tulis dengan judul, saya tidak tahu tulisan itu apakah jadi diterbitkan atau tidak, tapi yang jelas saya masih ingat betul. Saya tulis 2017 insya Allah. Saya tulis dengan judul Madrasah Langit. Madrasah Sanawiyah ini adalah madrasah langit. Kenapa saya sebut madrasah langit? Karena sujud-sujud dan doa-doa para guru dan perintis Madrasah Sanawiyah ini selalu melangit dan menembus pintu langit untuk mendoakan putra-putri siswa didiknya. Yang saya yakini dulu ketika menjadi siswa seperti sampean-sampean semua ini adik-adik saya, yaitu tirakat dan doa para guru. Apalagi dulu masih banyak guru-guru sepuh, dan saya harapkan guru-guru muda ini tetap juga menapaki jalan guru-guru sepuh kita, yaitu mentirakati, mendoakan putra-putri siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif 01 Singosari Malang. Ketika kita membahas Isra Mi'raj, kok agaknya nyambung dengan tulisan saya tentang madrasah langit, yaitu madrasah kita ini. Isra dan Mi'raj, semua kita tahu bahwasanya itu dua perjalanan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan bumi ar-rihla al-ardiyah dan perjalanan langit ar-rihla as-samawiyah. Dan luar biasanya latar belakang dari Isra Mi'raj itu setidaknya dirangkum dari sekian banyak pendapat para ulama ada 3. Ini nanti insya Allah akan saya beri hadiah. Saya bawa 4 buku saya. Nah, ini 4 buku saya. Yang pertama Syair Kehidupan Nabi Terakhir. Ini berisi 40 nadhom bahasa Indonesia tentang Sirah Nabawiyah. Nanti siapa yang bertanya atau siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih gratis. Ada lagi Nadhom Ilmu Hadis. Nadhom Ilmu Hadis. Ini saya tulis di Masjid Nabawi tahun lalu 2023. Ini berisi tentang definisi-definisi mustalah hadis. Nah, ini karena saya dulu kuliahnya jurusan hadis. Saya sanawiyah 2023 sampai 2026. Kemudian lanjut aliyah 2026 sampai 2029, kemudian 2010 saya kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir. Semoga nanti semakin banyak alumni sanawiyah yang ke Mesir atau ke Yaman, boleh. Kemudian saya bawa lagi buku saya 40 hadis akhlak muslim ideal. Akhlak muslim ideal. Ini bagus untuk hafalan. Jadi ada tanda tangan ustadz untuk setoran hafalan. Berisi hadis-hadis pendek, singkat tentang akhlak seorang muslim. Kemudian yang ini bahasa Arab yang tadi langsung saya berikan kepada Pak Wahab karena ini ilmu dari beliau. Ini kitab Al-Arba'una Al-Anwariyah Fis Sirah An-Nabawiyah, berisi 44 hadis tentang kehidupan Nabi Muhammad mulai beliau sebelum lahir sampai beliau wafat. Terakhir hadis tentang hari beliau wafat dan hari beliau dimakamkan. Ini insya Allah nanti akan saya berikan satu paket untuk Madrasah Sanawiyah untuk kenang-kenangan. Dan juga lainnya nanti untuk adik-adik siapa yang bisa menjawab pertanyaan atau nanti yang bertanya. Sekali lagi bukan saya yang hebat, tapi guru-guru saya yang kuat dalam tirakat. Silakan dicatat, nanti dibuat coach yang punya WA, ya. yang punya WA, yang pesantren yang nggak bawa HP jangan. Tidak ada siswa yang hebat, yang ada adalah guru yang kuat dalam doa dan tirakat. Jadi hakikatnya kesuksesan kita itu bukan karena kita, tapi karena guru-guru kita yang luar biasa. Tentang Isra Mi'raj, ini saya kutip hadis Isra Mi'raj dalam kitab ini, yaitu Al-Hadits As-Sadis wal Ashrun, hadis ke-26. Isra Mi'raj itu mempunyai latar belakang yang setidaknya ketika kita kumpulkan, kita rangkum itu ada 3. Ada berapa? Ada berapa? 3. Yang pertama terjadinya perdebatan antara langit dan bumi. Langit saat itu sombong ke bumi. Bumi, aku ini tempat yang suci karena di dalamku hanya ada malaikat-malaikat, dan malaikat itu la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat sama sekali kepada Allah. Sedangkan kamu wahai bumi, kamu tempatnya makhluk-makhluk Allah yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Aku ini lebih mulia daripada kamu wahai bumi. Itu sesumbarnya langit. Kemudian berjalannya waktu, saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dunia ini,
bumi mulai sesumbar kepada langit, sombong. Wahai langit, meskipun di dalammu terdapat makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berdosa, tapi di atasku terdapat makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang tidak bisa dibandingkan dengan beribu macam makhluk yang bernama malaikat di dalammu itu. Lalu kemudian langit ini mengadu kepada Allah, ya Allah, apakah engkau sudi kiranya menjadikanku tempat yang dipijak oleh kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, meskipun hanya satu kali saja. Lalu kemudian terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu yang pertama, latar belakang pertama, yang nanti insya Allah akan sambung kepada tema kita. Yang kedua, Isra Mi'raj mempunyai latar belakang, yaitu Rasulullah SAW saat itu berusia 50 tahun. 10 tahun setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul usia berapa? Berapa? 40. Lalu 10 tahun kemudian Rasulullah SAW ini mendapatkan musibah. Ini kalau saya tulis di sini, umur 50 baginda berdakwah ke negeri Taif, tenggaranya Mekah. Baginda ditolak dan dikeluarkan, dihina, diumpat, dilempar bebatuan. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man. Di tahun yang sama baginda berduka, pamannya tercinta dan istri meninggalkan Nabi untuk selamanya. Dengan Isra Mi'raj Allah pun menghiburnya. Sholli wa sallim iman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Jadi latar belakang Isra Mi'raj yang kedua, ketika Rasulullah usia 50 tahun, Rasulullah ditinggal oleh istri dan pamannya, meninggal dunia istri dan pamannya. Siapa istri Rasulullah? Paman Rasulullah? Abu Thalib. Keduanya ini adalah sosok yang dihormati di kalangan orang-orang Mekah, sehingga orang Mekah itu mau melukai Rasulullah sungkan. Jadi orang Mekah itu mau menstop dakwah Rasulullah, ini masih melihat dua sosok ini. Ketika dua sosok ini Siti Khadijah meninggal dunia, kemudian Abu Thalib,
orang Mekah ini berani menstop dakwah Rasulullah. Rasulullah kemudian pergi ke Taif. Taif itu jaraknya kurang lebih 98 km. Dan Rasulullah jalan kaki. Ini sampean sekolah saja, dari pondoknya, dari rumahnya. Kadang jalan kaki cuma berapa kilometer ke sekolah. Kadang males. Kalau males ingat Rasulullah. Rasulullah jalan kaki berapa? 98 kilometer. Pulang pergi. Ini ada yang dari Surabaya ini? Pernah pulang jalan kaki pernah? Jadi Rasulullah itu jalan kaki ke Taif. Ingin apa? Ingin melebarkan dakwah Islam di sana. Tapi ternyata dari kota Taif beliau diusir, dilempar batu. Sehingga tidak bisa masuk Islam di sana. Pada tahun itulah dinamakan tahun kesedihan. Sedihnya Rasulullah bukan karena ditinggal mati istri sama pamannya, tapi sedihnya Rasulullah sepeninggal istri dan pamannya, dakwah Islam tidak berkembang di Makkah. Jadi amul hazan, tahun kesedihan itu bukan karena Rasulullah sedih ditinggal mati sama istri dan pamannya. Karena kesedihan Rasulullah itu lebih kepada dakwah Islam yang tidak berlanjut. Kalau Rasulullah sedih ditinggal mati sama istrinya, berarti kan banyak laki-laki yang lebih hebat dari Rasulullah. Karena banyak laki-laki suami-suami yang ditinggal mati oleh istrinya, itu sedihnya nggak seberapa. Karena dapat hari ke-7 sudah langsung kawin lagi. Jadi sedihnya Rasulullah bukan karena istrinya meninggal dunia, tapi karena dakwah Islam yang tidak berkembang sepeninggal istri dan pamannya meninggal dunia. Itulah terbelakang yang kedua. Sehingga Allah menghibur Rasulullah. Allah menghapus kesedihan Rasulullah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga, ini yang banyak ulama menyepakati bahwa tujuan atau latar belakang dari Isra Mi'raj adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatin. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, bukti-bukti kehebatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan bumi dan langit. Bumi maksudnya adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini perjalanan ke samping. Atau kalau kita tarik garis apa? Horizontal apa vertikal? Horizontal. Ke kiri. Lurus ke samping, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian naik menembus langit-langit sampai bahkan langit ke-7. Ini yang dinamakan Rihlah As-Samawiyah, perjalanan langit. Kalau kita tarik garis, itu garis vertikal. Jadi Isra Mi'raj itu kalau kita tarik garis, itu yang pertama ke samping dan kemudian ke atas. Inilah yang bisa kita petik, ambil pelajaran. Ke samping itu adalah hablum minan nas, dan ke atas itu adalah hablum minallah. Hubungan dengan Allah adalah tingkat spiritual kita, dan hubungan dengan sesama manusia adalah tingkat sosial kita. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah memperbaiki hubungan spiritual dan memperbaiki hubungan sosial.
Dan luar biasa, Rasulullah SAW itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bertemu dengan Allah. Halo? Halo? Sebelum bertemu dengan Allah, Rasulullah SAW bertemu dengan para senior-seniornya. Makanya adik-adik, kalau pengen sukses itu harus dilihat sosok-sosok senior-senior kita yang sudah sukses. Kita tiru, maka insya Allah kita akan bisa menapaki jalan-jalan beliau-beliau itu. Ketika saya dulu madrasah sanawiyah, itu saya masih ingat betul, di depan kantor yayasan yang lama, depannya gerbang, tahu ya, itu kantor yayasan yang lama, itu tertulis banner besar, alumni-alumni madrasah aliyah saat itu, yang ke Timur Tengah, ada namanya Mas Nora dan Nova Burhanuddin, alumni PIG. Ada namanya Mas Ihsan Ufik, itu ke Qatar. Ada namanya Mas Hidayatullah, alumni PIG juga, ke Mesir. Ada namanya Mas Rohmanan, itu ke Mesir. Ada namanya Mas Mawang, alumni NH, itu ke Mesir juga. Itu semua tertulis di situ, di list oleh madrasah aliyah. Saya saat itu masih seperti sampean-sampean semua. Saya lihat itu, dan saya katakan pada diri saya, besok namamu Ahmad Ainul Yakin akan tertulis seperti nama senior-seniormu. Saya teliti, saya amati beliau-beliau bagaimana cara belajarnya. Agar apa? Agar saya bisa seperti beliau-beliau. Oh seperti ini. Oh kalau ke Mesir, ke Yaman, ke Qatar, ya pasti bahasa Arabnya harus bagus. Gak mungkin ke Mesir, ke Yaman ana lamadza. Saya tidak apa-apa, ana lamadza. Mau kemana kamu jalan-jalan? Apa bahasa jalan-jalan? Masyan. Nggak mungkin seperti itu. Dan ternyata untuk menapaki dan meneliti, memperhatikan senior-senior kita, itu terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW ini bercerita, fahumiltu alaihi fantalaqa bi Jibril hatta atas sama'ad dunya fastaftaha faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad qila wa qad ursila ilaihi qala na'am qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a fa fataha falamma khalastu fa idza fiha Adam alaihi salam. Nabi Muhammad cerita, saya ketika selesai dari Masjidil Aqsa, kemudian saya dinaikkan buraq dan saya meneruskan perjalanan dengan malaikat Jibril sampai ke langit dunia. Langit pertama itu kemudian ternyata saya bertemu dengan Nabi Adam. Diingat-ingat. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Catat. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Faqala hadza abuka Adam fasallim alaihi. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, ini bapakmu Adam. Salam kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Muhammad salam, Nabi Adam kemudian menjawab salam itu dan mengatakan marhaban bibni salih wan nabi salih. Selamat datang wahai anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Nabi Muhammad sowan dulu, bertemu dulu dengan Nabi Adam. Kemudian langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf.
langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Hafal? Langit pertama siapa? Nabi Adam. Langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit ke-6 Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Apakah Allah tidak mampu, misalnya Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, yaitu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan dan pengetahuan makhluk manapun, hanya Nabi Muhammad yang bertemu dengan Allah. Apakah Allah tidak mampu langsung Muhammad bertemu dengan saya? Mampu Allah. Tapi Allah ternyata membuat settingan alur Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah itu harus bertemu dengan nabi-nabi senior sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, untuk menapaki jalur puncak kesuksesan, kita butuh orang-orang yang sukses terlebih dahulu untuk kita tiru dan kita tapaki jalan-jalan mereka. Sudah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Rasulullah melanjutkan bertemu dengan Allah. Malaikat Jibril apa ikut? Tidak ikut. Kata malaikat Jibril, ini hebatnya bahasa Arab ini ya. Kata malaikat Jibril, kalau saya meneruskan perjalanan itu wahai Rasulullah, ihtaraqtu, pakai hak. Ihtaraqtu. Ihtaraqa yahtariqu, apa artinya? Harik. Kebakaran. Ihtaraqtu, terbakar. Saya menembus perjalanan ini, saya terbakar wahai Rasul. Tapi kalau engkau yang meneruskan perjalanan, pakai kho, ihtaraqta, pakai kho. Artinya apa? Engkau bisa menembus perjalanan itu. Loh, bahasa Arab itu gitu. Perbedaan hak sama kho itu sudah beda arti. Makanya bahasa yang paling sulit itu bahasa. Makanya istri dan suami idaman itu adalah yang pintar bahasa. Karena bahasa serumit itu pun bisa dia kuasai, apalagi masalah-masalah hidup yang rumit. Insya Allah bisa disederhanakan, insya Allah. Bertemu dengan Allah, apa oleh-olehnya? Nabi Muhammad diberi apa? Sholat. Apakah sebelumnya Nabi Muhammad tidak diberi perintah sholat? Ada yang tahu? Sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sholat atau tidak? Ayo, yang bisa menjawab langsung saya beri kitab. Bagaimana sholatnya Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj? Waktunya kapan dan berapa rakaat? Gak ada? Ayo berdiri, jangan angkat tangan, berdiri langsung. Gak ada? Sholatnya Rasulullah itu pagi dan malam, 2 rakaat. Dan tidak seperti sholat kita yang sekarang ini. Ada rukuknya, sujudnya, tahiyatnya, tasyahudnya, dan lain sebagainya. Itu belum. Jadi mengikuti sholat-sholat zaman Nabi yang sebelumnya. Termasuk rukuk. Itu saya kemarin baca buku. Ternyata rukuk itu ibadah posisi khusus untuk umat Rasulullah.
Jadi sholatnya nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada rukuk. Makanya warka'u ma'ar raki'in. Itu artinya bukan merokoklah bersama orang-orang yang rokokan, bukan itu. Itu biasanya santri-santri yang lawas-lawas yang sing alim-alim itu guyonannya gitu. Warka'u ma'ar raki'in, rokokanlah bersama orang-orang yang merokok. Maksudnya adalah rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ternyata di zaman dulu rukuk itu artinya adalah al-khudu', tunduk. Seperti Siti Maryam di Al-Quran itu disebutkan rukuknya Siti Maryam itu tunduk, bukan kemudian rukuk seperti ini. Dan ternyata rukuk itu khusus ibadahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian Rasulullah mendapatkan perintah sholat berapa? 50 waktu. Coba bayangkan kalau kita sholat 50 waktu. Bagaimana kehidupan kita ini? Ruwet. Baru masuk sekolah jam 7. Terus berdoa. Guru kita menjelaskan tentang bab A. Baru 15 menit adzan sholat. Jadi kalau misalnya 50 waktu, 1 jam, 1 hari, 1 malam saja 4 jam. Itu paling tidak setengah jam sekali kita sholat. Saya bayangkan itu, bagaimana pita suaranya muadzin masjid Hizbullah. Kalau harus adzan setengah jam adzan. Coba. Rasulullah, namanya Rasulullah, gitu. Rasulullah itu kan taat kepada Allah. Ya sudah, 50 waktu dibawa sama Rasulullah. Ketika Rasulullah kemudian bertemu dengan Nabi Musa di langit keberapa? Langit berapa? 6. Rasulullah ditanya Nabi Musa, bima umirta? Nabi Muhammad, kamu disuruh Allah. Allah apa? Disuruh Allah apa? Khamsina sholatan kulla yaum. 50 kali sholat setiap hari. Apa kata Nabi Musa? Fa inna ummataka la tutiqu ala dzalik. Umatmu gak mampu. Wong dapurane model koyo ngene-ngene kok. Sholat 50 waktu. Fa inni jarrabtu dzalika ala bani Israil. Saya ini sudah mencoba itu ke Bani Israel, gak mampu. Bani Israel itu luar biasa loh. Oh, besar-besar Bani Israel, kuat-kuat. Itu tidak mampu. Apalagi umat Nabi Muhammad yang minimalis seperti saya dan sampean-sampean ini. Irja' ila rabbik. Kembali ke Allah, minta keringanan. Rasulullah ini luar biasa, karena Rasulullah junior. Rasulullah menerima masukan dari seniornya. Ini loh. Jadi sampean besok kalau misalnya sowan ke guru sampean, sowan kemana diberi masukan seperti ini, itu diterima. Kenapa? Karena senior-senior kita, guru-guru kita itu ahlul khibrah, yang mempunyai pengalaman lebih banyak daripada kita. Nabi Muhammad ini menerima masukan dari Nabi Musa. Bisa saja Nabi Muhammad tidak menerima. Nabi Muhammad kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi Musa. Nabi Muhammad pendidikannya jauh lebih tinggi daripada Nabi Musa. Saya ini kekasih Allah. Bisa saja Nabi Muhammad sombong. Ala Nabi Musa sampai ini wopo. Saya ini kekasih Allah. Sudahlah, nggak usah ngasih masukan. Tidak seperti itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad menerima masukan itu dan kembali kepada Allah. Akhirnya didiskon, dikorting 10 menjadi berapa? 40. Ketemu Nabi Musa lagi, disuruh balik minta diskon lagi, didiskon 10 menjadi 30. Kembali lagi didiskon lagi 10 menjadi 2, lagi menjadi 10, sampai kemudian 10
disuruh kembali lagi, didiskon Allah menjadi 5 bertemu lagi dengan Nabi Musa. Bagaimana Muhammad? Nabi Musa, saya dikasih 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Sampai balik omane 5 itu akhirnya gak kuat sih. Apa kata Nabi Muhammad? Sudah, saya ini bolak-balik kepada Allah hatta stahya itu, sampai saya ini malu, sungkan. Sudah 5 ini saya bawa. Dari berapa? Dari 50. Berapa persennya itu? Jadi 50%, jadi 10%-nya ya. Bayangkan, Masya Allah. Di mana-mana diskon itu lebih kecil daripada harga aslinya. Benar ya? Benar. Lah ini sholat ternyata diskonnya lebih besar daripada aslinya. Sampai menjadi 10%, 50 menjadi 5. Makanya mohon maaf, kok ada umat Nabi Muhammad tidak menjalankan sholat 5 waktu, berarti dia umat yang kebangetan. Umat yang kebangutan bin umat yang kebacut. Kalau males sholat, coba kalau sampean males sholat, ingat perjuangan Rasulullah. Ya Allah, yang awalnya 50 menjadi 5. Masa iya saya tidak melaksanakan? Akhirnya Rasulullah turun menjadi 5 waktu, yaitu yang kita lakukan: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita tarik lagi ke depan tadi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada titik nadir kehidupannya, sedih, gelisah, khawatir Islam tidak berkembang, ternyata Allah memberikan solusi dalam Isra Mi'raj itu, yaitu berupa sholat. Oleh karenanya, adik-adik sekalian, Rasulullah itu dawuh, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Salat itu menjadi hiburanku. Ayo, siapa yang di sini salat menjadi hiburannya? Belgedes. Yang ada salat masih menjadi kewajiban. Sampai diobrai apalagi subuh, ambek pengurus pondoknya diobrai. Nang kamar pindah nang jeding. Nang jeding loh ya sik turu. Antri kamar mandi itu loh masih tidur. Makanya sakti-sakti santri itu. Soalnya apa? Tidur sambil berdiri itu iso. Lek gak santri gak ono. Apalagi yang kadang gregeten ketika ngantri di kamar mandi, gosok gigi sambil tidur. Ono wonge. Katanya Gusik Dam, wonge teko. Ada santri itu gosok gigi sambil tidur. Cek suwene ngenteni keran iki. Hei, sampean turu dadakno, tidur sambil gosok gigi. Masya Allah. Ini kenapa? Karena sholat belum menjadi hiburan. Rasulullah kalau susah, kalau tertimpa musibah, sholat. Itu kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Rasulullah kalau tertimpa musibah, Rasulullah sholat. Kita tertimpa masalah, tertimpa musibah, update status WA. Inilah bedanya kita dengan Rasul. Harusnya sholat itu sudah menjadi penenang kita. Bahkan ngapunten, istilah isoma itu ada hadisnya ternyata. Jadi istilah isoma itu ada hadisnya, Ibu. Rasulullah ketika rapat dengan para sahabat dan sudah siang panas gitu, masuk waktu zuhur,
Rasulullah mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Arihna ya Bilal." Bilal, istirahatkan kita Bilal. Maksudnya istirahat itu dengan apa? Sholat. Karena Bilal bin Rabah muadzinnya Rasulullah. Jadi istirahat dan sholat itu adalah bahasa Rasulullah. Yang kemudian karena orang Indonesia ini seneng makan, ditambahi isoma, istirahat, sholat, makan. Makannya ini saya belum nemu hadisnya. Kalau isonya ini ada hadisnya, yaitu Rasulullah mengatakan, "Arihna ya Bilal." Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ditambahi makan, ini karena orang Indonesia titik-titik mangan, titik-titik mangan. Acara tahlilan mangan, acara akikoan mangan, mulutan mangan, toy. Sudah. Terakhir yang ingin saya katakan, adik-adik sekalian, sesuai dengan tema kita, yang ternyata perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan untuk memperbaiki hubungan kita secara sosial dan spiritual. Mohon maaf, kita sekarang hidup di zaman orang itu cuma pinter tok sujudnya, tapi kepada tetangganya ngelirik-ngeliriki. Orang sekarang ini banyak yang dia itu luar biasa, sholat jamaahnya itu rajin, puasa Senin Kemisnya tidak pernah absen, bahkan saking rajinnya sholat jamaah sampai sofe nang ngarepe imam, saking rajinnya. Tapi ketika keluar dari masjid, tetangganya itu nggak pernah disapa, nggak pernah senyum, "Assalamualaikum, monggo, kula nuwun," nggak pernah. Dipelii, dilirii. Kenapa? Karena tidak sama dengan dirinya. Dia ini luar biasa, hebat ibadahnya, sujudnya lebih lama, tapi ternyata dia hebat secara spiritual, tapi dia nol secara sosial. Kepada tetangganya tidak pernah menyapa, tidak pernah saling berbagi. Padahal Islam itu adalah ibadah, adalah agama keseimbangan antara ibadah spiritual dan ibadah sosial. Makanya dalam Al-Quran Allah selalu menggandengkan antara sholat dan zakat, sholat dan zakat, sholat dan zakat. Sholat sebagai wujud ibadah sujud kita kepada Allah spiritual, dan zakat adalah ibadah kita sosial, yaitu berbagi dengan sesama. Bahkan sholat saja yang itu adalah sujud kepada Allah, dan sujud adalah posisi yang paling terdekat dengan hamba, antara hamba dengan Tuhannya. Sujud kita tutup dengan salam, yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu sebagai simbol filosofis bahwasanya perlama sujudmu kepada Allah, namun juga perhatikan, tengoklah kanan kiri tetangga dan saudaramu. Jangan sampai ibadah hubunganmu dengan Allah baik, namun ibadah hubungan sosialmu dengan sesama manusia itu nol. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh spiritual dan soleh sosial. Saya kira cukup, pangapunten. Monggo saya kembalikan ke beliau. Terima kasih kepada peserta yang sudah memberikan